171. Namun, kepercayaan diri adalah kepercayaan diri, karena sebelum Omi bisa bergerak, sebuah tangan mencengkram lehernya. Apakah kamu layak bermain denganku? Omi mencekiknya dan bertanya. Leher pria seram itu dicekik begitu keras oleh Omi hingga wajahnya memerah dan sedikit terangkat oleh Omi. Omi menamparnya, membuatnya pingsan. Dengan level ini, kamu berani menjadi gila di depanku. Omi melemparkan pria muram itu ke tanah. Kemudian dia naik dan melepaskan ikatan Liu Chenming. Omi, terima kasih telah bergegas menyelamatkanku. Willow Chenming sedang sibuk. Paman Liu, apakah kamu baik-baik saja? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Aku baik-baik saja, aku senang kamu bergegas ke sini. Kalau tidak aku tidak akan tahu, di mana si Anger. Dia di bawah, saya pikir, saya terbang langsung ke atap dan dia berlari ke sini. Willow Chenming menghela nafas lega dan berkata, ayo keluar dari sini kalau begitu. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi mendengus, itu sangat murah. Omi mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke perut pria menyeramkan di tanah. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Willow Chenming bingung. Tentu saja, biarkan dia menjadi setengah Kasim. Setengah Kasim, ya. Jika kamu tidak terus menggunakan jarum selama sebulan, kamu akan menjadi Kasim yang lengkap, dan itulah yang terjadi pada Bai Mao Quan. Kata Omi. Liu Chenming terkejut. Omi sangat kejam, layak menjadi penjahat nomor 1 di kampus. Ayo pergi. Omi dan Liu Chenming pergi. Liona memang berada di lantai 1 gedung itu, tidak kemana-mana, dia baru saja tiba dengan taksi. Si Anger. Liu Chenming memanggil, dan Liona melihat bahwa ayahnya aman dan sehat, dan menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Liu Chenming. Omi menatap pasangan ayah dan anak yang saling berpelukan itu dan tersenyum kecil. Mereka adalah ayah dan anak, saling bergantung. Tidak ada yang bisa meninggalkan siapapun. Ayah, bagaimana sekarang? Tanya Siang Yun Liu. Willow Chenming berkata, saya sudah menelepon Meng Wenhua, dia akan datang nanti. Siapa yang mencoba menyakitimu? Tanya Liona lagi. Siapa lagi? Itu sepupu Bai Mao Quan, putra bungsu pamannya, Yulong. Anak ini adalah karakter yang kejam. Untungnya Omi datang tepat waktu, kalau tidak saya akan menjadi cacat hari ini. Liu Chenming ketakutan setelah beberapa saat. Liona dipenuhi dengan kekhawatiran. Omi bisa menyelamatkanmu untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Liona mengerucutkan bibirnya. Willow Chenming tersenyum. Tidak masalah, pergilah sebentar. Omi berkata, ya dengan alasan, jangan khawatir, saya sudah mulai membuat rencana. Perlahan-lahan saya akan mengkultivasi beberapa kekuatan kita sendiri di kota Linjiang. Liu Chenming sangat bersemangat. Liona berkata, seberapa banyak kita berkultivasi, tidak mungkin cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan tidak teratur. Kekuatan tidak teratur ini telah berkembang selama beberapa dekade, dan telah mengakar di industri apapun. Omi tertawa, aku hanya akan memastikan bahwa mereka tidak berani siapapun untuk mengacaukan kita. Selain itu, bukankah masih ada aku, kekuatan yang dikultivasikan? Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak lebih kuat dari diriku sendiri. Ini hanya masalah membiarkan saya memiliki beberapa tangan lagi. Jadi saya tidak akan terlalu pasif. Liona masih khawatir. Tidak lama kemudian, Meng Wenhua datang. Begitu pula putrinya, Meng Wenqi. Saudari Wenqi, apa yang kamu lakukan di sini? Siang Yun, saya baru saja mendengar bahwa Paman Liu diculik, jadi saya takut dan bergegas. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Meng Wenqi sibuk bertanya. Liona menatap Omi dan berkata, tidak apa-apa, dia menyelamatkan ayahku tepat waktu. Meng Wenqi sibuk dengan Omi, terima kasih Omi. Melindungi keselamatan keluarga majikan saya adalah tuduhan saya, bicara tentang terima kasih. Oh, Meng Wenqi tertawa seperti bunga. Meng Wenhua berkata, lagu pagi, tidak ada yang salah. Itu sudah dekat. Meng Wenhua berkata, saya sudah lama meminta Anda untuk menemukan salah satu pengawal pribadi Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda harus menyimpan uang sebanyak itu. Omi adalah pengawal Siang Yun. Dia tidak bisa selalu menjagamu. Orang hanya mendapat 1 gaji. Liu Chenming tersenyum canggung. Ya, sepertinya perlu menemukannya. Meng Wenhua berkata, untuk saat ini, saya akan meminjamkan pengawal saya selama beberapa hari. Jadi cepat dan rekrut 1 dalam beberapa hari ke depan. Bagus. Willow Chenming mengangguk. Namun, apa yang membuat Liu Chenming sedikit pusing adalah bahwa pengawal yang dicari Bai Mao Quan dengan gaji tahunan 10 juta yuan sangat sampah. Jadi seberapa kuat dia harus menemukannya? Menghabiskan terlalu banyak uang, dan dia tidak bersedia. Sekarang Willow Chenming memikirkannya, Omi yang dia habiskan 1,2 juta setahun untuk disewa terlalu bagus. Gaji tahunan 10 juta orang tidak sebaik Omi 1,2 juta setahun. Memikirkan ini, Liu Chenming merasa cukup berhutang budi kepada Omi karena memberinya harga yang begitu murah. Alasan utamanya adalah saat itu, Liu Chenming tidak menyangka Omi begitu kuat. Dia awalnya hanya mencari orang yang bisa melindungi Liona di sekolah. Meng Wenhua melihat wajah Liu Chenming dan tersenyum. Apa, dalam kesulitan tentang uang itu? Liu Chenming merasa malu. Memang, jika saya harus menghabiskan 30 hingga 40 juta dolar setahun untuk menyewa pengawal yang sangat kuat dalam seni bela diri, saya benar-benar tidak mampu untuk meletakkan uang ini. Saya hanya menghasilkan 1 atau 200 juta setahun.
jadi tidak hampir setengahnya masuk ke bodyguard. Tapi jika Anda menyewa bodyguard dengan gaji tahunan 10 juta, rasanya tidak praktis. Ketiganya yang Bai Mao Kuan sewa dengan gaji tahunan sebesar 10 juta sebelumnya, saya khawatir mereka tidak akan dapat melindungi saya sekarang. Itu benar-benar sakit kepala. Meng Wenhua juga tidak berdaya, dan berkata, siapa yang memintamu untuk menyinggung orang yang begitu kuat? Omi ini bukan orang provinsi. Meng Wenhua berkata, baiklah, pengawalku ini bernama Akiang, biarkan dia melindungimu selama beberapa hari sampai kamu menyewa pengawal. Terima kasih, Wenhua. Meng Wenhua tersenyum, apa yang sopan di antara kita, maka saya akan pergi dulu, telepon jika Anda butuh sesuatu. Yah, kamu sibuk. Meng Wenhua pergi, Meng Wenqi tidak pergi bersama, mereka masing-masing mengendarai mobil mereka sendiri. Meng Wenqi berkata, Paman Liu, dalam hal modal, mengapa saya tidak membantu Anda menanggung beban? Perusahaan saya memiliki 8 atau 9 ribu laba bersih setahun. Liu Chenming tersenyum, terima kasih, Wenqi, Anda di sini untuk membantu saya menanggungnya, kemana wajah Paman Liu akan pergi? Selain itu, bukankah Anda juga ingin mencari pengawal? Bagaimana pencarian Anda? Meng Wenqi berkata, saya mewawancarai satu kemarin, peringkat seni bela diri hanya 19 tetapi gaji tahunan adalah 18 juta, saya pikir itu terlalu mahal, jadi saya tidak menerima tawaran itu, jadi saya lihat saja. Sulit menemukan pengawal dengan nilai uang yang baik, tidak sepertimu. Awalnya aku mencari pengawal kampus tapi aku tidak menyangka akan menemukan yang begitu bullis. Kata Meng Wenqi sambil menatap Omi. Liu Chenming tertawa dan berkata, omong-omong, saya merasa berhutang budi kepada Omi untuk harga yang begitu rendah, jadi saya akan menyebutkan 20 juta kepada Omi untuk pergi. Omi sibuk berkata, Paman Liu, jangan, saya hanya pengawal kampus, yang sangat berharga, Anda hanya mencari saya di tempat pertama. Omi menolak memberinya gaji tahunan 20 juta sutra tanpa ragu-ragu. Untuk apa Omi membutuhkan begitu banyak uang? Dia tidak memiliki kerabat. Tidak takut orang menertawakannya, bahkan, selama dia memiliki makanan dan tempat tinggal, dia melakukannya. Namun, Omi mungkin telah belajar tentang pasar pengawal dari mereka. Jika kekuatan Omi benar-benar terekspos, dia mungkin tidak akan bisa menyewa seseorang dengan gaji tahunan 500 juta. Karena, Sumei Qian ketika kepala polisi, yaitu kota Linjiang dengan gaji tahunan 300 juta untuk disewa, kekalahan harga debu merah, masih bisa rendah. 172. Setelah itu, Omi dan Liona masih bersekolah, sedangkan Liu Chenming terus pergi ke perusahaannya di bawah perlindungan Akiang. Dengan perlindungan Akiang, seharusnya tidak terjadi sesuatu yang serius pada Liu Chenming, dan dia selalu bisa memberitahu Omi, yang memiliki Xiao Meng untuk membantunya, jadi dia bisa menjadi orang pertama yang tahu jika terjadi sesuatu. Sekitar tengah hari, pria menyeramkan di kantor yang ditinggalkan itu bangun, tidak sadarkan diri sepanjang pagi. Chat Omi. Pria muram itu bangun dengan sangat marah karena dia telah dilumpuhkan oleh Omi dan tidak sadarkan diri begitu lama. Pria muram itu takut dengan kekuatan Omi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Omi dengannya. Kekuatan pemuda jahat sekolah kecil ini sangat tidak biasa. Sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi Omi adalah dengan kembali dan memberitahu temannya. Ayahnya Yu Wei adalah wakil kepala pertama dari Hua Long Hall. Yulong membangunkan dua anak buahnya, dan kemudian mereka bertiga kembali ke rumah dengan malu. Kembali ke rumah, seorang lelaki tua berusia 60-an bertanya, apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali? Omong-omong, separuh Kasim Bai Mao Kuan baik-baik saja dan kembali normal, sehingga Omi menganggapnya mengetahui tempatnya. Aku akan menggunakan toilet. Yulong tidak terlihat baik, meskipun Bai Mao Kuan telah kembali normal, anehnya dia dipermalukan. Sekitar 2 menit kemudian, teriakan membunuh babi datang dari kamar mandi. Ternyata Yulong telah menemukan bahwa dia telah menjadi setengah Kasim juga. Ada apa, Yulong? Yulong mendesis. Orang tua itu mengira telah terjadi sesuatu dan segera membuka pintu toilet. Orang tua itu konyol, apa yang terjadi di tempat Bai Mao Kuan sedang terjadi pada putranya sekarang. Saat ini, di rumah sakit Bai Mao Kuan menyenandungkan sebuah lagu dan menelepon, hei, segera batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Liu Chenming. Setelah menelepon, Bai Mao Kuan bersenandung, Liu Chenming, aku akan membuatmu bangkrut. Setelah Bai Mao Kuan mengatakan itu, dia juga datang ke toilet, dan beberapa menit kemudian, toilet juga mengeluarkan raungan kelelahan. Omi, kamu berbohong padaku, aku belum selesai denganmu. Yu Wei melihat putra bungsunya menjadi seperti Bai Mao Kuan, setengah Kasim, dan seluruh tubuhnya buruk. Apa yang terjadi? Yu Wei meraung. Dia adalah wakil kepala aula pertama Aula Naga, putranya benar-benar dibuat menjadi setengah Kasim, wajah apa yang dia miliki untuk menghadapi orang. Bicaralah, apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi dan menangkap Liu Chenming dan mengancam Omi untuk mengobati Bai Mao Kuan? Mengapa sekarang Bai Mao Kuan telah sembuh, kamu telah berubah menjadi setengah Kasim? Dia pikir semuanya telah diselesaikan dengan sempurna. Yulong menggertakkan giginya, ayah, aku memang menangkap Liu Chenming dan mengancam Omi untuk mengobati sepupuku, tetapi Omi memiliki 2 serangan terhadapnya, dia entah bagaimana menemukanku dengan sangat cepat dan menjatuhkanku dan 2 orangku.
Baru saja kembali, hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa aku telah menjadi setengah Kasim. Omi, Yue menghantamkan tinjunya ke dinding, membuat lubang di dalamnya. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Jenggot marah Yue gemetar. Yulong berkata, ayah, mengapa kita tidak menunggu kakak kembali dan menangani masalah ini? Kakak telah melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan. Dia akan kembali pada malam hari. Kakak jauh lebih kuat daripada kamu, dan dia lebih percaya diri dalam berurusan dengan Omi, dan kamu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Yue meraung, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat itu, telepon Yue berdering, dan pada pandangan pertama, itu dari Bai Mao Kuan. Yue kesal ketika melihat panggilan Bai Mao Kuan, karena putranya telah menjadi setengah Kasim justru karena dia mencari keadilan untuk Bai Mao Kuan. Untuk apa? Yue mengangkat telepon dan tidak terlihat baik-baik saja. Paman, wuhu, Bai Mao Kuan berteriak. Kenapa kamu menangis? Kamu belum sembuh, teriak Yue. Paman, Omi yang membunuhku hari itu. Dia berbohong padaku. Dia tidak sembuh sama sekali. Oh, paman, kamu harus mencari keadilan untuk kuah. Yue dan Yulong sama-sama terkejut. Yulong mengamuk Omi itu. Dia sangat licik dan licik. Bai Mao Kuan menangis di telepon, dan Yue tidak sabar. Mengapa kamu menangis? Yulong sekarang seperti kamu. Setelah mengatakan itu, Yue menutup telepon. Di rumah sakit Bai Mao Kuan tercengang. Apa maksudmu? Apakah Omi mengubah Yulong menjadi setengah Kasim juga? Bai Mao Kuan tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan yang tiba-tiba. Omi terlalu sulit untuk dipusingkan. Saya pikir sepupu saya sudah membersihkan Omi, tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan sepupu saya telah diubah menjadi setengah Kasim olehnya. Yue menggertakkan giginya dan berkata, apa-apaan ini? Aku, Yue, belum pernah semarah ini selama bertahun-tahun, dan bahkan bertahun-tahun sejak ada orang yang berani mengacaukanku seperti ini. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Tidak terhormat jika masalah ini disebarkan. Yulong berkata dengan khawatir, jika ini keluar, itu pasti akan ditertawakan oleh Kota. Putra wakil kepala aula pertama dari aula naga kimia, ditipu oleh seorang siswa sekolah menengah. Yue berkata, saya pribadi akan pergi mencari Omi dan Liu Chenming. Ini tidak ada habisnya. Mereka benar-benar membuat saya kesal. Pada saat ini, Omi dan Carlos sedang makan di hotel sekolah, dan Liona pergi ke meja yang sama dengannya. Setelah makan, Omi menelepon Liu Chenming. Paman Liu, tidak ada lagi yang terjadi pagi ini, kan? Omi bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku memiliki Keng di sisiku untuk melindungiku. Baru saja, Bai Mao Kuan telah melanggar kontrak, dan sepertinya itu akan menghabiskan banyak biaya. Melanggar kontrak? Oh, kecuali dia benar-benar ingin menjadi Kasim penuh. Kata Omi lemah. Ah, bukankah kamu memperlakukannya dengan baik? Willow Chenming bingung. Hahaha, lelucon apa? Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Omi hanya mengangkatnya sebentar, paling lama 3 jam sebelum dia menjadi setengah Kasim lagi. Liu Chenming tidak bisa tertawa jika dia mau, mengatakan bahwa Omi terlalu buruk, dan sekarang Bai Mao Kuan dan sepupunya Yulong, keduanya setengah Kasim, bertanya-tanya bagaimana marahnya mereka. Hanya kemudian, itu akan benar-benar menyinggung Yue, wakil master aula pertama dari aula naga kimia. Liu Chenming menghela nafas, Omi sebelumnya hanya Bai Mao Kuan saja, tapi sekarang kamu bahkan menjadikan Yulong setengah Kasim, ini adalah pelanggaran total bagi mereka. Ayah Yulong, Yue, tapi wakil kepala pertama dari Hall of Transforming Dragons, meskipun dia sudah berusia 60 tahun, saya mendengar bahwa Yue sangat kuat. Saya agak khawatir sekarang, Yue tidak tahu bagaimana dia akan marah. Omi tanpa rasa takut berkata, marah sesukamu, yang tua itu, jika dia masih tidak tertarik, Omi aku tidak keberatan menjadikannya setengah Kasim juga. Hahaha Omi, kamu benar-benar banteng, orang-orang ini, di mataku, di masa lalu, aku tidak berani menyinggung mereka, bahkan Bai Mao Kuan tidak bisa. Liu Chenming berkata dengan kagum, tetapi hatinya tetap tenang. Khawatir dan gugup. 173. Omi berkata dalam hatinya, sekarang aku menyinggung lebih banyak orang, aku khawatir aku tidak bisa melindungi Liu Chenming dan putrinya sendirian. Hidup saya, suatu hari saya akan pergi. Setelah saya pergi, apa yang akan mereka lakukan? Sepertinya saya harus punya rencana, atau setidaknya, saya akan memiliki kekuatan saya sendiri, dan saya akan dapat memastikan itu Paman Liu dan putrinya tidak akan tertindas di masa depan setelah saya pergi dari sini. Bagaimana kalau mendirikan kelas pelatihan seni bela diri di sekolah? Untuk mengolah beberapa kekuatan saya. Omi sekarang merasa masuk akal untuk membuat kursus pelatihan di sekolah. Dalam kursus pelatihan, mereka yang memiliki bakat lebih baik, Omi dapat mempertimbangkan untuk menerima mereka sebagai murid terdaftar. Apa yang kamu pikirkan? Ketika Liu Chenming melihat kesunyian Omi, dia berpikir bahwa Omi juga mengkhawatirkan sesuatu, dan jika Omi mengkhawatirkan sesuatu, maka dia akan lebih khawatir. Omi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Paman Liu, saya ingin memulai kelas pelatihan seni bela diri di sekolah suatu hari nanti. Mengapa? Jika Anda perlu menggunakan uang, Anda berbicara dengan saya. Willow Chenming berpikir bahwa Omi membuka kursus pelatihan untuk menghasilkan uang. Oh, Paman Liu, awalnya saya tidak membuka kursus pelatihan untuk menghasilkan uang, tetapi saya ingin melatih beberapa antek.
Jika saya tidak lagi bekerja sebagai pengawal di masa depan, antek ini mungkin juga dapat melindungi kamu. Kata Omi. Ah, tidak lagi bekerja sebagai pengawal. Willow Chenming sibuk gugup. Pada saat ini, Fiona baru saja turun dari tangga, dan ketika dia mendengar kata-kata Omi, dia tiba-tiba merasa sangat takut. Willow Chenming kemudian tersenyum. Kamu benar, kamu tidak bisa selalu menjadi pengawal Xiang'er. Meskipun mulutnya tersenyum, Liu Chenming merasa kehilangan di dalam. Omi berkata, jangan khawatir, Paman Liu, bahkan jika saya mengundurkan diri di masa depan, saya akan memastikan kalian aman sebelum saya mengundurkan diri. Oh, Willow Chenming tidak pernah berpikir tentang pengunduran diri Omi. Dia hampir memperlakukan Omi seperti keluarga di dalam. Tiba-tiba kembali ke kenyataan, ya Omi hanyalah pengawal kampus yang dia sewa, dan dia pasti akan mengundurkan diri suatu saat nanti. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Willow Chenming bertanya. Sudah waktunya bagi Willow Chenming untuk mengenal Omi. Bagaimana dia bisa tetap bekerja sebagai pengawal untuk seseorang yang begitu brilian? Aku belum memikirkannya. Aku harus mengejar seni bela diri pamungkas di masa depan. Tapi tidak secepat itu, setidaknya setelah Nona sembuh dari penyakitnya, 1,5 tahun kemudian. Ya, ambisius untuk seseorang sebaik dirimu dalam seni bela diri. Seni bela diri adalah apa yang kamu cari. Omi mengangguk sambil tersenyum hehehe. Omi sebagai anak muda nomor 1 dunia yang dulu bulis, bagaimana bisa kota kecil ini menampungnya? Fiona diam-diam berjalan di belakang Omi, kembali ke kelas mendengar Omi berkata bahwa dia pasti akan mengundurkan diri di masa depan. Langsung merasa sangat sedih, berbaring di atas meja, air mata tanpa sadar benar-benar mengalir. Dalam batin Fiona pun berpikir, apakah dia seumur hidup tidak ingin menyembuhkan penyakitnya? Omi seumur hidup jangan pasrah. Tutup telepon, Omi kembali ke kelas melihat Fiona berbaring di meja, mengira dia sedang istirahat makan siang, tidak mengganggunya. Sore tanpa kata. Sekitar pukul 5 sore, Yu Wei membawa 5 anak buahnya dan pergi ke rumah Liu Chenming. Pria apa? Jin Guihe dan Jin Sibuk meraung ketakutan. 5 dari orang-orang mereka mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk ke arah John dan berlututlah. John dan Jin berlutut ketakutan, dan Wuma diseret keluar dari dapur oleh salah satu anak buahnya. Yu Wei memerintahkan, ikat semuanya. Ya, segera, John, Jin, dan Wuma semua diikat. Yu Wei duduk di ruang tamu dan sepertinya menunggu Liu Chenming dan Omi kembali. Dia berkata bahwa dia secara pribadi akan datang untuk mencari Omi dan Liu Chenming. 5 pria, dengan senjata, berdiri di ruang tamu. Setengah jam kemudian, Willow Chenming adalah orang pertama yang kembali ke rumah. Willow Chenming masuk ke dalam rumah dan kaget melihat Yu Wei dan kelima anak buahnya. Willow Chenming segera berteriak, Ah Qiang. Ah Qiang segera bergegas masuk ke dalam rumah. Ah Qiang adalah pengawal yang dipinjamkan sementara oleh Meng Wenhua kepada Liu Chenming. Yu Wei memandang Liu Chenming dan mendengus, Liu Chenming, kamu kembali. Yu Wei, apa yang kamu inginkan? Willow Chenming bertanya dengan ketakutan. Untuk apa? Yu Wei mencibir dan memerintahkan kelima anak buahnya, tunggu apa lagi, ikat Liu Chenming. Ya, kelima pengawal itu menerkam Willow Chenming. Ah Qiang segera menghentikan Willow Chenming. 5 preman berkelahi dengan Ah Qiang. Sayangnya, 5 orang Yu Wei ini semuanya adalah puluhan juta ahli tingkat, dan Ah Qiang sendiri dengan cepat dikalahkan. Yu Wei memandang Ah Qiang dengan jijik. Dalam waktu kurang dari 2 menit baik Ah Qiang dan Liu Chenming diikat. Salah satu anak buahnya bertanya, Tuan Wei, Liu Chenming telah diikat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenggot Yu Wei bergetar dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang, tunggu Omi itu kembali dan tangani semuanya bersama-sama. Ya, pada saat ini, Omi dan Liona sedang dalam perjalanan pulang. Liona terdiam, mendengar panggilan telepon Omi dengan ayahnya di siang hari membuatnya takut. Dia dulu menolak Omi dan tidak menginginkannya sebagai pengawalnya, tetapi sekarang dia ketakutan bahwa dia benar-benar akan mengundurkan diri dan pergi suatu hari nanti. Masih marah soal kemarin sore saya biarkan Simran masuk ke mobil saya untuk duduk? Tanya Omi. Liona menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan itu. Sekarang, aku tidak ingin tahu dengan siapa kamu suka melakukannya. Itu benar, mobil saya yang membiarkan orang naik, apa yang saya suka lakukan dengan siapa? Kata-katanya bahkan tidak masuk akal. Liona kaget dan menatap Omi. Kemarin sore, kan kamu dan Simran yang di dalam mobil? Yang mana? Cajin, ya, apa itu getaran mobil? Yang dengan wanita di dalam mobil, bukankah itu terakhir kali kau dan Kai Lili berada di mobilku? Omi terdiam. Nona, Anda mencoba untuk berhenti sekarang. Mengapa Anda terus memikirkan omong kosong ini? Pikiran Anda sangat tidak sederhana. Kaulah yang tidak suci, kau jujur mengatakannya. Liona tersipu. Omi tersenyum. Nona, jadi itu maksudmu? Ketika aku pergi ke rumah sakit Li kemarin, Simran kebetulan ingin pulang untuk mengambil sesuatu, jadi aku mampir untuk memberinya tumpangan. Itu saja. Kamu tidak punya itu. Omi menatapnya kosong dan berkata, Omi, aku masih kecil, aku belum pernah menyentuh wanita seumur hidupku. Liona tercengang. Tidak percaya, aku tidak percaya, kamu sangat horny, kamu sangat murni. Kamu bahkan berani memasuki kamar wanita itu, aku tidak percaya. Hahaha, percaya atau tidak itu terserah Anda, baiklah.
Jangan membicarakannya. Anda harus berhenti berhubungan seks. Jangan Anda memiliki serangan dingin lagi di malam hari. Oh, Liona mengerucutkan bibirnya dan mendengarkan penjelasan Omi. Suasana hatinya jauh lebih baik. Meskipun dia curiga bahwa 9 dari 10 dia berbohong padanya, itu tidak mungkin semurni itu. Tapi ternyata tidak. Masalah, lebih baik bersedia berbohong padanya daripada tidak berbohong padanya. Hanya saja ketika dia memikirkan fakta bahwa suatu hari nanti, cepat atau lambat, dia akan mengundurkan diri dan pergi. Liona tidak bisa menahan diri. Tapi sedih lagi. 174. Omi dan Liona kembali ke rumah. Carlos tidak datang untuk pelatihan bela diri hari ini. Dia terlalu lelah sebelumnya. Omi membiarkannya istirahat selama 3 hari. Setelah memarkir mobil, Omi dan Liona tertawa dan masuk ke dalam rumah. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka tercengang. Mereka melihat seorang lelaki tua duduk di sofa ruang tamu. 5 anak buahnya berdiri di sampingnya. Joan, Jinwuma diikat di ruang makan, dan Liu Chenming juga. Sebagai pengawal itu, Qiang diikat di aula. Liona langsung berteriak ketakutan. Ayah. Liona mencoba menerkamnya, tapi Omi menariknya ke belakang. Omi menatap lelaki tua di ruang tamu ini dan tertawa kecil. Orang tua itu melihat Omi kembali, meletakkan cangkir tehnya, memandang Omi dan berkata, Omi, kamu kembali, aku sudah lama menunggumu. Omi berkata, hantu tua, jika kamu tidak mengharapkannya, kamu pastilah yang disebut wakil master pertama dari Balai Naga Transformasi, Yu Wei. Aku juga sudah menunggumu untuk waktu yang lama, aku tahu kamu akan datang kepadaku cepat atau lambat, jadi semuanya diharapkan. Yu Wei berdiri dan menendang nampan teh di tanah. 5 anak buahnya juga langsung mencabut senjata dan mengarahkannya ke Omi. Liona gemetar ketakutan saat melihat pistol itu. Omi, aku akan memberitahu apa yang terjadi jika aku menyinggung Yu Wei-ku. Omi berkata, putramu, Yulong, menjadi setengah kasim, kamu melihatnya. Wajah Yu Wei dingin. Pada saat ini, Omi melambaikan tangannya dan 5 jarum perak terbang keluar. Swoosh. 5 jarum perak menusuk leher kelima pria itu. Kemudian, kelima pria itu jatuh tanpa sepatah kata pun. Ah, Yu Wei terkejut. Kelima pengawalnya, yang semuanya tidak lemah, jatuh sekaligus. Pada saat ini, Omi bergerak, dan pada saat berikutnya, Omi berdiri 1 meter di depan Yu Wei. Orang tua, ada jalan ke surga dan kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka. Apakah kamu di sini untuk mati? Tanya Omi. Yu Wei merasakan kekuatan tubuh Omi dan gemetar, memandang Omi sedikit tidak bisa melihat melalui kekuatan Omi. Seorang siswa SMA, seharusnya tidak sekuat ini. Liona dengan cepat naik untuk melepaskan Liu Chenming dan yang lainnya. Liu Chenming dan pengawal itu, Qiang, memandang Yu Wei dan kemudian pada Omi. Mereka sangat senang, Omi terlalu hebat, bahkan Yu Wei sepertinya tidak bisa bermain dengannya. Senior Yu Wei, mari kita akhiri masalah ini, bagaimana menurutmu? Willow Chenming tersenyum dan bertanya. Yu Wei memandang Liu Chenming dan berkata dengan gigi terkatup, Liu Chenming, sepertinya kamu sangat berani. Seorang pedagang kecil, kamu berani melawanku, Dragon Hall. Omi mendengus patwa, apakah kamu buta? Tidak bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekarang. Yu Wei mendengus, Omi, anggap aku meremehkanmu. Sepertinya kamu masih memiliki kekuatan. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu malam ini. Omi terdiam dan langsung menyerang. Yu Wei sama sekali tidak bisa bereaksi. Omi menamparkan wajah Yu Wei. Cepat sekali. Setelah Yu Wei merasakan rasa sakit yang membara di wajahnya, dia menyadari bahwa Omi telah menamparnya. Yu Wei sangat marah dan hendak memukul balik Omi, tapi dia tidak menyangka rasa sakit yang berapi-api itu juga datang dari wajah yang lain. Kamu. Yu Wei marah dan marah. 2 tamparan, seolah-olah itu tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengikuti waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Yu Wei merasakan tendangan lain di perutnya, lalu tubuhnya terbang tanpa sadar. Dan terbang keluar aula dan terbanting dengan keras. Tepat ketika Yu Wei pusing, dia tiba-tiba mendengar suara Omi di telinganya. Yang mulia telah datang untuk menemukan saya. Saya yakin Anda ingin saya mengirimi Anda setengah dari seorang kasim, jadi saya akan memenuhi Anda. Sebelum Yu Wei memahami kata-kata Omi, dia merasakan sakit di perutnya. Apa yang kamu lakukan? Yu Wei bereaksi dan sibuk mengangkat kepalanya. Omi menginjak dahinya dan Yu Wei pingsan. Kemudian, Omi kembali ke ruang tamu dan mencabut jarum dari leher kelima pria itu, lalu melemparkannya keluar satu persatu. Pengawalnya, Qiang, melihat betapa kuatnya Omi, dia benar-benar hampir berlutut padanya, itu sangat mengagumkan. Liu Chenming melihat Omi dengan ringan mengurus geng mereka, hatinya halus. Liona menatap Omi dengan mata penuh kekaguman, merasakan postur lempar Omi yang begitu tampan. 5 pria yang diusir segera bangun. Tuan Wei, bangun. Tuan Wei. Yu Wei dengan cepat dibangunkan oleh kelima pria itu. Tuan Wei, apa yang terjadi? Kami baru saja pingsan, dan ketika kami bangun, kami menemukan bahwa kami semua berada di luar, dan Anda juga pingsan, dan senjata kami semua diinjak. Yu Wei, tentu saja, tahu apa yang terjadi, dan sekarang melihat ke Villa Willow Chenming dan menggigit keras merasakan wajah tua yang tidak tahu harus meletakkannya di mana. Tuan Wei, apa yang kita lakukan sekarang? Salah satu pria bertanya.
Yu Wei menggigit giginya dan berkata, mundur dulu, sepertinya satu-satunya cara adalah menunggu putra sulungku kembali. Yu Wei dan 5 anak buahnya masuk ke salah satu mobil yang mereka kendarai menjadi abu, dan pergi dengan berantakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, di aula villa, John Jin dan yang lainnya tertawa ketika melihat mereka pergi dalam abu. Dan Omi sedang duduk di sofa membuat teh, tidak peduli sedikit pun tentang situasi di luar. Liu Chenming berkata, Omi, setelah Yu Wei bangun, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama anak buahnya dalam abu. Omi berkata, membuat diri sendiri. Baiklah, Paman Liu, Akiang, minum teh. Oke Le. Akiang sibuk tertawa dan duduk, menatap mata Omi yang penuh dengan kekaguman. Dia dipekerjakan oleh Meng Wenhua yang menghabiskan 20 juta dolar dari gaji tahunannya, tetapi dia ternyata lebih rendah dari Omi, siswa sekolah. Dia bahkan tidak bisa diyakinkan. Yu Wei segera kembali ke rumah, putranya Yulong menunggu dengan cemas, bahkan Bai Mao Kuan telah bergegas dari rumah sakit. Pada saat ini, melihat Yu Wei kembali, Yulong, Bai Mao Kuan, mereka berdua sibuk menyambut, bertanya, Ayah, bagaimana? Bagaimana kabarnya, Paman? Mari kita hancurkan Omi dan si jalang Liu Chenming itu. Bai Mao Kuan berkata, Paman telah mengambil tindakan sendiri, jadi dia pasti harus menghancurkan mereka. Yu Wei sangat marah sehingga dia mengatakan padanya bahwa dia juga telah menjadi setengah Kasim. Ah, Yulong dan Bai Mao Kuan, keduanya, tiba-tiba berteriak, sebuah ruangan berisi 3 orang, semuanya setengah Kasim. Jika ada satu lagi, mereka bisa membuat meja mahjong. Yu Wei, bagaimanapun, duduk di pantatnya di lantai, terlihat sangat frustrasi. Dia adalah wakil ketua aula dari kekuatan tidak teratur, tetapi dia sebenarnya dipermainkan seperti ini. Wajah apa yang dia miliki untuk menjadi wakil ketua aula pertama? Dia akan ditertawakan jika tersiar kabar. Omi, aku pergi denganmu. Ketika Yulong melihat penampilan frustrasi ayahnya, tinjunya mengepal, urat-urat menonjol di wajahnya. Paman, bagaimana sekarang? Bai Mao Kuan bertanya dengan panik. Pelindungnya adalah Yu Wei dan putranya. Sekarang keduanya telah menjadi setengah Kasim seperti dia. Omi orang ini benar-benar meremehkannya. 175. Yu Wei menjadi tenang dan berkata, hal ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Jika keluar, itu akan ditertawakan. Prestise apa yang masih saya miliki di Hall of Transforming Dragons? Yulong mengertakkan gigi dan berkata, apakah kita akan tahan dengan ini? Tolerir, mari kita tunggu Yuhu kembali di malam hari. Bai Mao Kuan tertawa, kekuatan sepupu Yuhu, tapi kekuatan Spike Paman, dia pasti bisa mengalahkan Omi. Yulong berkata, tapi, saudara tidak akan tiba sampai hampir jam 9 malam. Makanan enak tidak takut terlambat. Pukul 21.30. Yu Wei, Yulong, dan Bai Mao Kuan, serta Yuhu yang baru saja pulang dari luar negeri. Mereka berempat sedang duduk di ruang tamu. Yuhu murung, karena ayahnya sudah memberitahunya tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ayahnya, adik laki-laki dan sepupunya diganggu oleh seorang siswa bernama Omi, yang juga merusak tubuhnya dan menjadi setengah Kasim. Yuhu mendengarkan keluhan ayahnya, dia sangat marah sehingga dia hampir meledakkan rumah. Sudah 10 tahun, 1 dekade penuh sejak ada orang yang berani membuat Yuhu begitu tidak bahagia. Yuhu menamparkan meja, saya baru setengah bulan melakukan perjalanan bisnis, dan ini terjadi di rumah. Dari mana Omi datang dan berani melakukan apapun untuk keluarga saya? Wajah Yuhu, kamu harus memikirkan status ayahku sebagai wakil pertama Aula Master dari Aula Naga Transformasi. Bai Mao Kuan sibuk berkata, sepupu, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Bahkan pamanku dipukuli oleh Omi, dan sekarang aku mengandalkanmu. Yuhu berkata dengan marah, jangan khawatir, aku, Yuhu, akan membunuh jika aku tidak marah. Yu Wei berkata, tapi, macan kecil, kamu adalah menantu Raja Lan He. Jika ada yang salah denganmu, apakah itu akan mempengaruhi reputasimu? Selama ini, alasan mengapa aku bisa menjadi wakil kepala aula pertama dari aula transformasi naga semuanya berkat wajah Anda, menantu Raja Lan He. Yuhu tidak senang, ayah, kamu tahu bahwa aku adalah menantu Raja Lan He. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan itu? Seorang siswa sekolah menengah, aku, Yuhu, tidak akan menaruhnya di mataku. Bai Mao Kuan sibuk berkata, benar, sepupu, bahwa Omi hanyalah pengawal kampus yang disewa oleh anjing jalang Liu Chenming untuk putrinya. Keempat pengawal tingkat 18 yang saya sewa sebelumnya bukan tandingan Omi, tapi itu tidak berarti Omi sangat kuat. Kamu adalah menantu Raja Lan He, ahli level 26 Omi, pergilah ke neraka. Yuhu berdiri dan berkata, ayah, aku akan mencari Omi itu sekarang juga. Kamu harus berhati-hati. Apa yang harus diwaspadai Omi adalah seorang siswa, tidak peduli seberapa kuat dia, aku masih takut padanya bahkan jika aku berada di level 26 seni bela diri. Yuhu berjalan keluar rumahnya, teleponnya kebetulan berdering. Melihat itu adalah istrinya yang menelepon. Nama istrinya adalah Lan Yingying. Dia adalah putri Raja Lan He kota Linjiang. Raja Lan He adalah seorang ahli yang cukup terkenal di kota Linjiang. Saya mendengar bahwa tingkat seni bela diri mencapai 34. Hei, sayang, kamu kembali atau tidak? Kamu telah melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan, dan orang-orang sangat merindukanmu sehingga mereka tidak tahan. Jadi mengapa kamu tidak pergi ke sini?
Suara di telepon itu bergelombang ke titik tidak bisa kembali. Yuhu memiliki detak jantung di dalam. Hehe tersenyum. Sayang, tunggu aku akan segera kembali. Kenapa tidak segera kembali ya? Jika kamu tidak kembali aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah. Yuhu merasakan panas yang kering di tubuhnya. Wanita ini juga terlalu cemas. Namun, perjalanan bisnis selama setengah bulan memang membuatnya pahit. Yuhu sangat benci untuk segera terbang ke arahnya. Namun, dia tidak bisa pergi ke rumah mertuanya sekarang untuk mencari istrinya. Dia harus pergi dan membersihkan Omi dulu. Baiklah, aku akan membersihkan seorang pria. Aku akan kembali ketika aku sudah selesai. Cepatlah, aku akan menunggumu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Atau aku akan membuat ayahku memberimu pelajaran. Baiklah, segera. Yuhu terdiam beberapa saat, selalu menggerakkan ayahnya untuk menghancurkannya. Tapi dia benar-benar takut pada ayahnya. Ayahnya, Lan Hewang, adalah seorang ahli terkenal di kota Linjiang. Saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi sedang menggunakan komputer di kamarnya. Tidak lama kemudian, John naik ke atas. "John, ada apa?" tanya Omi. "Tuan muda, seorang tamu telah datang untuk mencari Anda, Tuan muda." "Mencariku?" Omi berdiri dan berjalan menuruni tangga. Omi berjalan di ruang tamu, hanya untuk melihat seorang pria duduk di ruang tamu. Liu Chenming sedang sibuk menuangkan teh untuk pria itu. Wajahnya tampak ketakutan, dan tindakan menuangkan teh untuk pria itu sedikit gemetar. Liu Chenming ketakutan di dalam, karena pria ini bukan orang biasa. Dia adalah menantu Raja Lan He dan putra tertua Yue. Yuhu, seorang ahli seni bela diri tingkat 26, sangat kuat. Orang dan dengan identitas yang tidak biasa Yuhu datang. Liu Chenming sedikit tak berdasar. "Paman Liu, siapa yang mencariku?" tanya Omi sambil duduk di sofa. Yuhu melihat ke arah Omi, setengah tertutup, warna kejam di matanya. Liu Chenming sibuk berkata, "Omi, ini Yuhu. Dia adalah menantu Raja Lan He. Dia berkata bahwa dia sengaja datang mengunjungimu." Omi tersenyum dan berkata, "Jadi dia menantu Raja Lan He." Yuhu bangga pada dirinya sendiri di dalam dan bersenandung. "Apa, kamu juga tahu ayah mertuaku?" "Aku tidak tahu. Omong-omong, siapa Raja Lan He?" "Seorang pengawal juga." "Kamu?" Wajah Yuhu berubah. Liu Chenming berkata, "Dia ahli terkemuka di kota Linjiang." Omi omet dan bertanya, "Seberapa tinggi?" "Apakah setinggi gedung 3 lantai?" Liu Chenming menggelengkan kepalanya. "Ini, khususnya aku juga tidak mengerti." Bahkan Paman Willow tidak mengerti. Sepertinya ini yang Rauslan River King, tidak terlalu tinggi hati. Kata Omi sambil tertawa. "Pak." Yuhu membanting cangkirnya ke tanah. Berani tidak menghormati ayah mertuanya. Omi segera berdiri, menunjuk potongan-potongan di tanah dan berkata, "Sial, cangkir naga leluhur kakek buyutku benar-benar dijatuhkan. Bayarlah, siapapun yang menjatuhkannya akan membayarnya." Yuhu semarah itu. Dia bahkan tidak melakukan apapun pada Omi. Tapi Omi ini arogan dulu, dan dia bahkan berteriak minta ganti rugi. "Omi." Yuhu menggigit giginya dan menatap Omi. "Bayar," kata Omi sambil menunjuk potongan-potongan di tanah. Hati Yuhu yang marah terluka dan meraung. "Aku akan memberi kompensasi yang ibumu inginkan." Setelah mengatakan itu, Yuhu menendang seluruh meja kopi. Benar-benar merobek wajahnya. Tentu saja, dia datang untuk membersihkan Omi. Barusan alasan mengapa orang yang lembut dan anggun pertama kali duduk untuk minum teh. Mungkin ingin berpura-pura menjadi perbandingan. Siapa yang tahu bahwa Omi adalah pria yang kasar? Betapa buang-buang ekspresi. Seharusnya tahu bahwa pertama kali dia datang untuk langsung membanting sesuatu. Hati Omi tertawa dingin. Datang membuat masalah hanya membuat masalah. Masih minum teh apa? Berpura-pura membandingkan. Omi berkata, "Kamu memecahkan cangkir naga leluhurku, aku belum selesai denganmu." Mengatakan itu, Omi meraih kerah Yuhu. Satu jari menunjuk ke cangkir teh yang hancur di tanah, dan meraung, "Bayar, kamu bayar aku." Total 10 juta. Yuhu tidak terburu-buru untuk melakukan apapun, tetapi berkata dengan dingin, "Aku akan menghitung sampai 3, dan jika kaki anjingmu masih menempel padaku, kaki anjingmu tidak akan ada lagi." 176. Omi berkata, "Saya tidak peduli apa cakar anjing atau tidak Anda memecahkan cangkir naga saya hanya ingin Anda membayarnya." Omi seperti penjual yang cerdik di jalan, mencengkeram kerah Yuhu dan berteriak minta kompensasi. Tindakan itu hampir membuat Liu Chenming berpikir itu adalah cangkir naga asli. Yuhu sangat marah sehingga dia ditarik kerahnya, tapi tentu saja, Yuhu menganggapnya sebagai kecelakaan. Dia tidak percaya bahwa Omi, seorang siswa sekolah menengah, benar-benar bisa menarik kerahnya. 1. Yuhu menghitung. "Bayar, jangan beri saya teriakan 1, 2, 3, cangkir naga leluhur saya, yang digunakan oleh Kaisar untuk minum teh di masa lalu. Anda memecahkannya bahkan tanpa menyapa, saya ingin Anda membayar." 2. Yuhu terus menghitung, suaranya mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. "Kompensasi, 10 juta, San." Sebelum suara 3 bahkan diteriakkan, Omi meninju perut Yuhu. Bang, terdengar, mata Yuhu berputar-putar sejenak, punggungnya melengkung tinggi, dan mulutnya berhasil mengeluarkan suku kata 3. "Bayar." Omi mencengkeram kerah Yuhu dan tidak mau melepaskannya.
Yuhu mengangkat kepalanya menahan rasa sakit pada saat dia merasakan seluruh perutnya berkedut dan tangan serta kakinya gemetar. Dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah ditinju oleh Omi, dan itu adalah pukulan yang sangat kuat sehingga dia sepertinya kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sesaat. Bayar, Bang. Dengan teriakan dari Don, pukulan lain dilemparkan. Ah, Yuhu menjerit dan jatuh ke tanah, menutupi perutnya dan membungkukkan punggungnya. Liu Chenming menyeka matanya dan berkata dalam hatinya, apa yang terjadi? Yuhu adalah menantu Raja Lanhe. Keterampilan seni bela dirinya jelas tidak lemah. Mengapa dia tampak seperti dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Seni bela diri, menutupi perutnya dan jatuh ke tanah. Dari mana Liu Chenming tahu bahwa Omi sudah memukulnya dengan satu pukulan ketika dia berpura-pura membandingkan dan meneriakkan 1, 2, 3, dan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Pukulan kedua ini naik lagi, dan Yuhu hanya berbaring. Dengan dua pukulan ini, dia masih berani datang khusus ke Omi, tidak memikirkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Yuhu gemetar kesakitan, tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Omi begitu kuat. Bayar, apa kau mendengarku? Setelah mengatakan itu, Omi meraih Yuhu dan meninju perut Yuhu lagi. Uff, Yuhu menyemburkan seteguk darah. Jangan berkelahi, aku akan membayarnya. Yuhu berteriak berturut-turut. Aku akan membayarnya. 10 juta. Yuhu gemetar tangannya dan menulis cek untuk 10 juta, dengan beberapa tetes darah menetes di atasnya. Baiklah, kamu sudah membayar untuk cangkir nagaku, sekarang kita bisa mulai berbisnis. Omi melepaskan Yuhu dan menyerahkan cek itu kepada Liu Chenming. Yuhu merangkak dari tanah, tubuhnya masih gemetar, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Omi bertanya, katakan padaku apa yang membuatmu datang untuk menemuiku secara khusus. Apakah kamu datang secara khusus untuk memecahkan cangkir nagaku? Hati Yuhu melonjak marah, dia datang untuk merawat Omi, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun, dan entah bagaimana kehilangan 10 juta dolar, dan yang paling penting dipukuli sampai dia muntah darah. Bukan apa-apa, hanya datang untuk minum teh, aku pergi dulu. Yuhu panik dan berjalan keluar dari rumah Liu Chenming. Omi cemberut dan mengutuk cucu. Yuhu setelah kehabisan rumah Liu Chenming. Segera masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke mobil, Yuhu menghancurkan setir dan berkata dengan marah, apa-apaan, bagaimana mungkin seorang siswa sekolah menengah bisa begitu kuat, bahkan level seni bela diri level 26 saya sebenarnya dilunakkan oleh kedua tangannya. Pada saat ini, telepon Yuhu berdering lagi, itu adalah panggilan istrinya. Yuhu, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu atau tidak? Kamu cepatlah dan bawa pantatmu ke sini. Oke, aku akan segera kembali. Yuhu tidak berdaya, hari ini harus berhenti, hari lain untuk bersiap-siap dan kemudian memikirkan cara untuk membersihkan Omi. Tetapi dia adalah menantu Raja Lanhe, beberapa murid Raja Lanhe yang super kuat. Yuhu segera pergi ke rumah ayah mertuanya, karena istrinya tinggal di rumah ayah mertuanya sepanjang tahun, dan rumah wanita itu bahkan lebih kuat. Begitu Yuhu memasuki kamar, istrinya melompat dari tempat tidur seperti kucing, melompat ke Yuhu dan melemparkannya ke lantai, sangat tidak sabar. 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ruangan, keluar. Bang, Yuhu terbang keluar jendela dan jatuh ke rumput di lantai bawah. Seluruh keluarga dengan cepat terkejut dengan kejadian ini, dan ayah mertua Yuhu, Lan Hewang, yang kebetulan sedang menonton TV di ruang tamu, mengerutkan kening. Kedua pasangan muda itu baru saja bertemu, dan mereka bertengkar lagi. Pada saat itu, Yuhu berlari ke aula dari luar. Yuhu melihat seluruh keluarganya berlari ke ruang tamu, sangat marah karena Omi benar-benar mengubahnya menjadi setengah Kasim juga. Lan Heking mengerutkan kening, apa yang terjadi? Mengapa menjadi seperti ini? Mengapa kamu dan Inger bertarung sekarang? Yuhu gemetar karena marah, dia tahu, dia dan saudara laki-laki dan sepupunya, dan ayahnya, satu dan sama, setengah Kasim, ya Tuhan, benar-benar mengumpulkan meja mahjong, ayahnya dan saudara laki-lakinya dan sepupunya. Belum tahu tentang ini, saya benar-benar tidak tahu apakah mereka akan marah ketika mereka mengetahuinya juga, mereka semua berharap dia membalas dendam pada Omi, sebagai hasilnya. Omi, aku belum selesai denganmu. Yuhu langsung berteriak. Raja Lanhe bertanya, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Yuhu menggertakkan giginya dan berkata, ayah, seorang pria bernama Omi melakukan sesuatu pada saudara laki-lakiku, sepupuku, dan ayahku, dan menjadi setengah Kasim, tidak bisa makan, minum, atau menggunakan. Jadi aku hanya pergi untuk berbicara kepada Omi itu untuk membereskan semuanya, tetapi saya tidak berpikir bahwa Omi memiliki kekuatan dan menyerang saya tiba-tiba yang menyebabkan saya menderita kerugian, jadi saya harus menyelesaikan skor dengannya di lain waktu. Ketika saya kembali, ketika Ying mencoba bermesraan denganku, aku bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tapi Ying menendangku keluar jendela. Pada saat itu, Lan Ying terisak dan turun ke bawah. Lan Ying menangis terseduh-seduh, ayahku, aku ingin bercumbu dengannya karena sudah setengah bulan aku tidak bertemu dengannya, tapi aku tidak menyangka bahwa ketika cinta itu dalam, aku tiba-tiba menyadari Hicks. Itu, Lan Ying berteriak frustrasi. Lan Hewang sangat marah, baiklah, berhenti menangis, siapa Omi? Yuhu sibuk berkata,
Dia pengawal kampus yang disewa oleh bos kecil bernama Liu Chenming. Seorang siswa sekolah menengah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan kamu, keluargamu diubah menjadi setengah kasim olehnya. Alis Lan Hewang melonjak. Yuhu menundukkan kepalanya karena malu. Ayah, akulah yang awalnya menganggap enteng musuh. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengalahkanku. Bukan karena aku tidak cukup kuat. Jangan salah paham. Yuhu masih mati karena kehilangan muka, tidak berani mengakui bahwa dia tidak cukup kuat, dan fakta bahwa seluruh keluarganya telah berubah menjadi setengah kasim benar-benar memalukan. Kemarahan batin Yuhu telah menumpuk menjadi gunung. Keluarga A, buat saja meja mahjong A. 177. Lan Heking menatap putrinya yang menangis dan berkata dengan sedih, Yuhu, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Masalah ini harus memberi Ying Ying penjelasan dan membuat Omi membayar harga yang pantas dia dapatkan. Juga pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk menyembuhkannya. Jangan memperburuk Ying Ying. Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Baiklah, tidak apa-apa, kembali ke kamarmu. Omi selesai memukuli Yuhu dan kembali ke atas untuk mandi dan tidur. Di rumah Yue duduk di sofa. Bai Mao Kuan berkata, Paman, Omi berkata bahwa kamu harus pergi kepadanya sebulan sekali untuk mendapatkan suntikan. Jika tidak, kamu akan menjadi kasim yang lengkap. Apakah kamu benar-benar harus pergi kepadanya untuk memberinya suntikan? Bagaimana cara membuka mulutmu? Aku harap sepupu itu bisa menahan Omi sepenuhnya. Tubuh Yue bergetar lebih dari sedikit. Dia benar-benar disekrup sedemikian rupa oleh wakil kepala aula pertama dari aula naga transfigurasi, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Kakak telah mencari Omi begitu lama, dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Kata Yulong. Telepon dia. Tepat pada saat itu, Yuhu masuk dari ambang pintu. Bagaimana kabarmu, saudara? Tiger, di mana Don Suchen? Bukankah kau yang membawanya untuk mengobati kami? Yue melihat keluar pintu dan tidak melihat sosok Omi. Yuhu berteriak, Ayah, Xiaolong, Mao Kuan, maafkan aku, itu semua karena aku menganggap enteng musuh dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Omi. Yue tersentak, kamu terlalu sombong, ini hanya masalah waktu, aku akan membawa ratusan saudara bersamaku untuk menyelesaikan masalah dengannya suatu hari nanti. Yulong berkata, kakak, baru saja kakak ipar menelepon beberapa kali, mendesakmu untuk pergi. Mari kita kesampingkan ini sebelumnya dan cepat-cepat menemukan adik iparmu. Bagaimanapun juga, kamu sudah dalam perjalanan bisnis selama setengah bulan, dan kakak iparmu merindukanmu. Yuhu Dao, sudah ada di sana, Ying Ying mengusirku. Yue sibuk bertanya, kenapa? Yuhu mengepalkan kedua tangannya dan menggertakkan giginya, karena aku juga setengah kasim sekarang. Apa? Ah, ketika Yue terkejut, Yuhu tidak hanya gagal membersihkan Omi, dia bahkan mengubah dirinya menjadi setengah kasim. Ah, sialan Omi. Yue tidak bisa lagi mengendalikannya dan menangis dan meraung. Seluruh keluarga telah berubah menjadi setengah kasim. Bai Mao Kuan konyol di satu sisi. Dalam hatinya dia berkata, selesai, benar-benar selesai, keluarga paman semua seperti saya. Yulong gemetar dan bertanya, saudaraku, apakah ayah mertuamu tahu tentang ini? Ayah mertuamu luar biasa. Jika ayah mertuamu tahu, apakah dia akan mencari keadilan untukmu? Yuhu berkata, ayah mertuaku menyuruhku untuk sembuh sesegera mungkin. Jangan menderita Ying Ying. Aku tidak berani mengatakan di depan ayah mertuaku bahwa aku tidak cukup kuat. Karena takut diremehkan oleh ayah mertua saya, maka ayah mertua saya menyuruh saya untuk pergi dan menyelesaikan Omi sesegera mungkin. Yulong berkata, saudaraku, jika Omi benar-benar sekuat itu, katakan yang sebenarnya kepada ayah mertuamu. Biarkan ayah mertuamu membantumu. Tidak, aku tidak bisa. Wajah apa yang aku, Yuhu, miliki. Selain itu, malam ini awalnya karena musuh yang ringan, aku pasti akan mengurus Omi itu sendiri. Jangan biarkan ayah mertuaku keluarga berpikir bahwa menantuku tidak kompeten. Yuhu berkata dengan gigi terkatup. Tidak ada yang dikatakan selama sisa malam itu. Keesokan harinya ketika saya bangun, Omi sepertinya sudah melupakan semua yang terjadi tadi malam. Sekarang keluarga Yue telah dikacaukan oleh Omi. Mereka seharusnya tidak berani mengacaukan Omi dan Liu Chenming dengan mudah lagi. Omi mengantar wanita itu ke sekolah lagi seperti biasa, tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan sekarang. Pergi ke sekolah hari ini, Omi akan mengadakan kelas pelatihan seni bela diri, secara resmi mengeluarkan. Tunjukkan kekuatan Anda sendiri. Di kelas pertama, Omi datang ke ruang radio dan berteriak, rekan siswa, saya di sini untuk mengumumkan sesuatu, saya akan memulai kelas pelatihan seni bela diri. Jika Anda ingin belajar seni bela diri dari saya, daftar di tempat saya. Wow. Tiba-tiba, seluruh sekolah bergejolak. Mata setiap siswa bersinar dengan bintang ketika mereka memikirkan keterampilan seni bela diri Omi, tempat ketiga dalam daftar Master Genius, dan mereka ingin menjadi sekuat Omi. Jadi, Omi menarik meja di lantai bawah ke lantai datar, dan siapapun yang ingin mendaftar, tidak peduli kelas mana mereka, berbaris untuk menyentuh tulang mereka untuk memverifikasi, dan siapapun yang Omi merasa akarnya baik-baik saja, tetap tinggal. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantre di lantai bawah membentuk antrean panjang, lebih ramai daripada membeli tiket kereta pada liburan musim semi.
Adapun kelas belum ada seorang pun di dalamnya, dan seluruh sekolah telah berbaris. Bahkan banyak guru yang menyamar sebagai siswa dan mengantre di sana, mencoba bergaul dengan Omi. Omi juga kaget ternyata banyak siswa yang ingin belajar ilmu bela diri darinya. Kemudian, Omi harus memverifikasinya dengan menyentuh tulang dengan benar, karena ada begitu banyak orang, dia pasti harus menemukan beberapa dengan kualifikasi yang baik. Omi memverifikasi mereka satu persatu, menyentuh tulang-tulang tubuh mereka, yang tinggal bibit dan Carlos mendaftarkannya di sampingnya. Yah, tulangmu bagus, siapa namamu jika kamu melewati putaran pertama penyaringan? Tang Sao, namaku Lan Yu, kelas 5 senior tahun kedua. Omi menuliskan namanya. Berikutnya, seorang gadis datang. Gadis ini tidak cantik tapi sosoknya baik-baik saja. Omi berkata, saya ingin menentukan kondisi akar dan tulang Anda, jadi saya akan menyentuh tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat menerimanya, maka menyerahlah. Gadis itu tersipu dan berkata, Tang Sao, lakukan apa saja. Omi tidak sopan, mulai dari leher hingga menyentuh tulang, lalu lengan, punggung, dada, dan seterusnya setiap tulang dan sendi seluruh tubuh hingga ke bawah. Gadis itu menyentuh seluruh tubuh gatal. Anak laki-laki berbaris di belakang ledakan kecemburuan. Omi Yanfu begitu dalam, begitu banyak gadis, bukankah hampir semua gadis di sekolah menyentuhnya? Maaf, tulang akar tidak bagus. Selanjutnya, gadis itu menyesal, dia tersentuh oleh Omi tanpa alasan. Omi satu demi satu, dan segera jam 11 pagi. Tapi ketika Omi melihat masih ada antrean panjang di belakangnya, dan aku khawatir mereka semua berbaris ke taman bermain. Guru sekolah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap siswa yang sedang mengantre, dan tidak peduli berapa banyak mereka berteriak, mereka tidak akan kembali ke kelas. Kepala sekolah tidak berdaya, dan hanya mengumumkan bahwa kelas akan ditangguhkan untuk hari itu. Setelah pengumuman kepala sekolah, ia berganti seragam sekolah, memakai topi, dan juga membaur dengan siswa yang mengantri. Segera, siang hari, dan Omi semua merasa tidak masuk akal karena menyentuh pria dan wanita sepanjang pagi. Saat ini, Liona berdiri di koridor lantai atas. Omi setiap menyentuh seorang gadis, dia harus mengutuk seorang cabul. Hatinya sangat tidak nyaman, tetapi tidak mungkin. Berapa banyak? Tanya Omi. Carlos berkata, lebih dari 30. Ini baru lebih dari 30 setelah merasakan tulang untuk memverifikasi sepanjang pagi. Omi juga terdiam, sepertinya tidak banyak bakat yang cocok untuk pelatihan seni bela diri di sekolah ini, dan Omi tidak terlalu ketat dalam merasakan tulang. Namun demikian, hanya 30 atau lebih yang memenuhi kondisi yang ada dalam pikirannya. Namun, ada lebih banyak tim di belakang. Hei, bukankah kamu kepala sekolah? Don hendak menyentuh seorang siswa ketika dia menyadari bahwa itu adalah kepala sekolah, dan Nima masih mengenakan seragam sekolahnya. 178. Oh, Omi, itu, kepala sekolah agak malu bahkan dia menyamar sebagai siswa di sini. Tapi Omi tidak keberatan dengan sedikit masalah yang pernah dia alami dengan kepala sekolah dan masih memberinya sentuhan tulang yang sangat serius. Apa yang tidak Omi harapkan adalah bahwa kepala sekolah sebenarnya memiliki tulang akar yang baik. Kepala sekolah, tidak buruk, kamu sebenarnya cocok untuk pelatihan seni bela diri. Benarkah? Itu bagus, jadi bisakah saya mendaftar? Kepala sekolah bersemangat. Omi berbalik ke Carlos dan berkata, tandai. Terima kasih, Tang Sao. Kepala sekolah melewati sentuhan tulang Omi, merasa senang 2 kali lipat memikirkan bisa belajar seni bela diri dari Omi. Dia sepertinya lupa betapa dia pernah meremehkan Omi. Pada saat ini, Wei Ming berjalan ke kepala sekolah dengan wajah tidak senang. Kepala sekolah, saya telah mengajari Anda seni bela diri setiap hari saat Anda pergi untuk belajar dari Omi tanpa memberitahu saya. Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan saya? Kata Wei Ming. Kepala sekolah mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku, bersenandung. Wei Ming, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu mengajari saya seni bela diri. Saya sudah memiliki seseorang yang lebih baik dari Anda untuk mengajari saya. Baiklah, pergi kemana? Itu keren dan tetaplah. Wei Ming diam-diam berjalan pergi, hatinya sangat kehilangan. Dia telah mengajar kepala sekolah setidaknya selama beberapa tahun, tetapi dia memunggungi dia begitu cepat. Wei Ming menggigit giginya, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Lalu, dia juga bergabung dengan antrian panjang. Pada pukul 4 sore, Omi hendak menyentuh seorang siswa, dan ketika dia melihat ke atas, hei, itu adalah Wei Ming, yang ke-10 dalam daftar Master Genius. Ini kamu, Wei Ming. Omi sedikit terkejut, bagaimanapun juga, Wei Ming juga orang terkenal di sekolah, tetapi dia akan memilih untuk mengikuti kursus pelatihannya, sementara para ahli jenius lainnya dan orang lain, tidak satu pun dari mereka bergabung, karena mereka tidak bisa menarik muka, tetapi Wei Ming adalah orang pertama yang menarik muka. Wei Ming berkata, sentuh itu. Omi tersenyum, kamu tidak perlu menyentuhnya, Carlos tandai. Wei Ming melihat Omi membiarkannya lewat secara langsung, dan mengucapkan terima kasih kepada Omi karena telah memberinya perlakuan berbeda, membuat Wei Ming merasa sedikit muak. Omi berkata, Wei Ming, saya percaya bahwa di masa depan, Anda akan sangat senang bahwa Anda memilih hari ini. Saya harap begitu. Wei Ming tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi.
Registrasi yang menyentuh tulang ini berlangsung hingga pukul 10 malam, dan Omi menyentuh seluruh siswa yang mengantri selama 13 jam. Baru setelah selesai Omi mengendarai BMW pulang. Liona tidak pulang dulu, dan menunggu di sekolah sampai jam 10 sampai selesai sebelum pulang bersama Omi. Kembali ke rumah, Omi makan dan kemudian menyusun daftarnya. Setelah seharian bekerja keras, ada 180 siswa yang memenuhi syarat Omi, termasuk seorang kepala sekolah dan 2 guru. Omi langsung membuat postingan di kampus daftar berikut lolos seleksi tahap pertama dan akan menjadi mahasiswa pertama kursus pelatihan Omi. Dalam sebulan ke depan, saya akan melatih 180 mahasiswa ini, dan setelah sebulan, saya akan menilai mereka. Dan mereka yang lulus penilaian, saya akan memberikan kejutan besar untuk mereka. Di akhir postingan, Omi mengetik 180 nama itu satu persatu. Tentu saja Omi lambat mengetik Liona yang membantunya. Seluruh kampus, saat ini, berbicara tentang 180 siswa yang lulus ujian tulang, seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Gembira, mereka semua berspekulasi tentang kejutan apa yang akan diberikan Omi kepada siswa yang lulus penilaian 1 bulan. Singkatnya, seluruh kampus adalah milik Omi malam ini. Pada saat ini, di ruangan tertentu di kota Linjiang, seorang anak laki-laki melihat ke kampus dan merasa sangat tidak nyaman. Bocah ini tertekan, Omi belum menjadi orang nomor 1 di sekolah. Mengapa rasanya dia menjadi orang nomor 1 di sekolah sekarang? Seolah-olah aku dan orang nomor 1, Suyan, tidak ada di semua lagi. Itu benar, nama anak laki-laki ini adalah Fang Su, dan dia berasal dari sekolah menengah Bayun, tempat kedua dalam daftar ahli jenius. Fang Su melakukan perjalanan khusus ke sekolah hari ini dan berjalan di sekitar sekolah, tetapi bahkan tidak ada satu orang pun yang menyambutnya, dan semua siswa mengantre agar Omi menyentuh tulang mereka. Bahkan para guru mengantri menyamar sebagai siswa, dan yang paling parah, bahkan kepala sekolah pun mengantri menyamar sebagai siswa. Ini membuat Fang Su merasa tidak nyaman di dalam, di mana tepatnya tidak nyaman dan sepertinya tidak bisa berkata apa-apa. Singkatnya, rasanya seperti Omi telah menjadi yang pertama di sekolah, dan dia, yang kedua, dan Suyan, yang pertama, tidak ada lagi. Setelah kembali ke rumah, Fang Su, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak bahagia, dan kemudian membuka kampus untuk melihat post yang baru saja diposting Omi, menginformasikan 180 daftar itu, hanya beberapa menit, 10.000 balasan. Singkatnya, seluruh kampus, seolah-olah mereka telah berubah menjadi keluarga tang dibuka, Omi-Omi, di mana-mana bukan Omi. Semakin Fang Su melihat ke dalam, semakin dia benar-benar merasa tidak enak. Omi belum menjadi yang pertama di sekolah. Apakah semua siswa sekolah menengah Bayun mengabaikan tempat kedua dan pertama? Fang Su menarik napas dalam-dalam dan sepertinya telah membuat keputusan bahwa dia tidak bisa diabaikan oleh seluruh sekolah seperti ini lagi. Rasanya dia tidak ada, dia harus ada sekali saja. Jadi, Fang Su, yang tidak pernah memposting, juga membuat postingan di kampus. Postingan Fang Su mengatakan, "Halo semuanya, saya Fang Su." Setelah Fang Su menyelesaikan postnya, dia berpikir dalam hati, orang terbaik kedua di daftar pakar jenius telah memposting. Saya ingin tahu berapa banyak balasan yang akan ada setelah 5 menit. Fang Su melihat waktu di dinding dan menunggu dengan tenang selama 5 menit. Dia sedikit gugup. Posting pertamanya, saya tidak tahu berapa banyak balasan. Dia berharap mencapai lebih dari 20.000. Tiba-tiba posting Omi meledak. Biarkan semua orang tahu bahwa ada seseorang yang lebih kuat di sekolah. Jangan membuatnya seolah-olah Omi telah menjadi nomor 1. Segera, 5 menit tiba, Fang Su menarik napas dalam-dalam lagi dan mengklik, segarkan, untuk melihat berapa banyak balasan yang ada. Semakin banyak balasan, semakin banyak bobot yang dimilikinya, semakin banyak bobot yang dimilikinya. Namun, begitu Fang Su menyegarkan, dia menemukan bahwa jabatannya hilang. Di mana posting saya? Mengapa hilang? Apakah sudah dihapus? Dengan kerutan di alisnya, Fang Su mulai menggulir ke bawah, dan akhirnya, dia membalik ke posnya, yang ternyata telah tenggelam ke bawah. Dari kampus, Fang Su segera mengklik postingannya, dan menemukan, tidak ada balasan. Fang Su melihat kedua kalinya, seluruh kampus, semuanya adalah posting Omi sialan, dan 3 kata Omi hanya mendominasi forum kampus. Namun dia, ahli jenius terbaik kedua, tidak memiliki jawaban. Tiba-tiba, perasaan tidak senang, keengganan, ketidaktaatan yang kuat di dalam Fang Su. Dia adalah ahli jenius kedua karakter kedua, mengapa 0 balasan Omi ketiga, tetapi mendominasi layar. Omi, semua Omi, pada akhirnya, yang merupakan ahli jenius kedua. Kemarahan Fang Su hampir menjatuhkan teleponnya. Fang Su mengatur nafasnya dan berkata dalam hati, mungkin baru kali ini orang-orang tidak ingat sebentar, lagi pula aku jarang muncul di sekolah. Oke, aku akan posting lagi. Kali ini aku akan membuatnya lebih jelas. 179. Jadi, Fang Su membuat posting lain. Rekan siswa, saya Fang Su, saya lelah dari latihan seni bela diri hari ini. Pedang 10 bagian keluarga Fang saya, terakhir kali itu menjadikan saya ahli jenius terbaik kedua. Kali ini banyak lebih halus. Saya tidak tahu apakah saya bisa menantang tempat pertama sekarang.
Postingan Fangsu kali ini jauh lebih jelas daripada yang baru saja dia buat, dan itu terjual habis. Lagi-lagi secara khusus menyebutkan tempat kedua ahli jenius, sementara juga menyebutkan bahwa dia mungkin memiliki kekuatan untuk menantang tempat pertama. Tidak peduli bagaimana Anda lihat itu, paksaan ini harus lebih tinggi daripada posting Omi manapun. Kali ini, Fangsu ingin melihat berapa banyak balasan yang ada. Saya harap setelah 5 menit jumlah balasan akan mencapai 30.000. Fangsu diam-diam menghitung waktu, menunggu 5 menit berakhir. Ketika 5 menit akhirnya berakhir, Fangsu sibuk menyegarkan kampus, dan ketika dia melihat posnya tenggelam lagi, dan tidak ada balasan lagi. Mengapa? Mengapa begitu? Apakah saya, Fangsu, memiliki bobot yang sangat kecil di SMA Baiyun? Apa itu Omi? Mengapa posnya memiliki 10.000 komentar dalam beberapa menit, sementara pos saya tidak memiliki balasan? Fangsu meraung, kontras yang kuat ini membuatnya ingin marah. Fangsu merenung sebentar, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pada saat ini, seorang wanita yang hendak tidur mengangkat telepon. Fangsu, mengapa kamu meneleponku di tengah malam? Tanya Suyan. Suyan ini adalah yang pertama dalam daftar Master Genius White Cloud High School. Jangan salah paham, Suyan, saya tidak memiliki niat khusus terhadap Anda. Fangsu sibuk menjelaskan, meskipun Suyan ini memiliki tubuh yang bagus, tetapi sayangnya penampilannya terlalu biasa. Fangsu tidak sedikit tertarik padanya. Tidak ada arti khusus bagiku, mengapa kamu memanggilku di tengah malam? Suyan, kamu juga jarang pergi ke sekolah, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di sekolah saat ini? Tanya Fangsu. Aku tahu, bahwa pemuda jahat No. 1, Omi, mengalahkan Liao Jiayuan dan menjadi ahli jenius terbaik ketiga. Kamu meneleponku tentang ini. Suyan, apakah kamu pergi untuk melihat kampus? Kamu pergi untuk melihat kampus, sepertinya semua siswa hanya memperhatikan Omi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Membosankan. Setelah mengatakan itu, Suyan langsung menutup telepon. Fangsu sangat marah dan memarahi. Jalang. Api di hati Fangsu telah meningkat, mencari Suyan untuk curhat padanya, tetapi saya tidak berharap dia memprovokasi telepon. Beberapa menit kemudian, Fangsu mengutuk lagi. Rumputlah kamu, Omi, mencengkeram macam apa kamu? Aku Fangsu, tempat kedua, apa yang membuatmu begitu populer, tapi aku tidak punya siapa-siapa untuk diperhatikan. Fangsu mengangkat teleponnya dan membuat posting lain. Omi, apakah Anda berani bertarung dengan saya, Fangsu? Saya akan online menunggu balasan Anda. Setelah mengirimnya, Fangsu menarik napas dalam-dalam, yang sebelumnya meremehkan Omi, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menantangnya. Fangsu mengertakkan gigi dan berkata, kali ini, jika belum ada 30.000 balasan, kita akan makan siang hidup-hidup. 10 menit kemudian, Fangsu mengklik refresh, sedikit gugup di dalam, bertanya-tanya berapa banyak balasan yang ada. Di mana posnya? Fangsu membalik, Nima, dan tenggelam ke dasar lagi, dan kemudian melihat lagi, tidak ada jawaban. Pada saat ini, Fangsu merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras di wajahnya, seolah-olah dia adalah karakter seperti semut, dan semua orang mengabaikannya. Dengan pop, Fangsu membanting telepon dan menggertakkan giginya, Omi. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi hendak pergi tidur ketika Liona tiba-tiba. Alam memanggilnya, Nona, ada apa? Apakah kamu tidur? Shannon Liu bertanya, apa yang salah? Tidak hanya agak tidak bisa tidur. Sudah hampir jam 12, kenapa kamu tidak bisa tidur? Aku tidak tahu kenapa, kata Liona dengan suara serak. Oh, Nona, saya akan memberi Anda kesempatan. Liona sibuk mengangguk. Omi akan datang ke kamarnya, sedikit gugup dan sedikit berharap. Omi memanjat balkon dan datang ke kamar Liona. Liona mengenakan baju tidur pink, duduk di tempat tidur. Wajahnya memerah dan menatap Omi, rambutnya tergerai, tampang malas yang indah, rasa yang berbeda. Omi memikirkannya dan berkata, lebih baik aku memijatmu, tidak ada jarum lagi, pijatan akan membantumu tidur. Bagus. Liona menganggukkan kepalanya dengan lembut. Omi pergi ke kepala tempat tidur Liona dan berkata, berbaring, berbaring. Tangan Omi meremas bahu Liona, dan tubuh Liona terasa seperti tersengat listrik. Pada saat itu, Liona berguling dan menggerutu. Benar, kamu menyentuh hampir semua gadis di sekolah hari ini. Tanganmu sudah kotor, aku tidak ingin kamu menyentuhku. Omi tertegun. Wanita ini sangat sulit untuk dilayani, tiba-tiba tidak membiarkannya menyentuh. Saya tidak bisa tidur, saya baru bangun tengah malam, jadi saya bangun untuk memberi Anda pijatan hipnosis. Liona ingat Omi hari ini menyentuh semua gadis di sekolah, di dalam sangat cemburu perasaan, meskipun Omi hanya memverifikasi tidak ada bakat untuk berlatih seni bela diri, tidak melakukan apa-apa. Liona tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kamu juga bisa membantuku merasakan tulangku untuk melihat apakah tulangku cocok untuk latihan seni bela diri. Itu tidak cukup cocok, kan? Mengapa itu tidak pantas? Kamu telah memberikan validasi kepada seluruh gadis sekolah, dan aku tidak akan memberikannya. Saya merasakan tulang untuk menvalidasi tulang akar, seperti yang Anda lihat, dan saya mengambil setiap sendi dari kepala sampai kaki. Lalu kenapa kamu tidak merasa tidak pada tempatnya menvalidasi begitu banyak gadis di siang hari?
Oh, Nona, mereka hanya gadis biasa. Saya bahkan tidak memikirkannya. Dan Anda, Nona, saya sedikit kurang sehat. Aku tidak peduli, aku juga ingin merasakan tulang untuk memverifikasi. Liona ingin Omi lebih merasakan tulangnya untuk verifikasi. Liona sendiri tidak bisa memahami perilakunya sendiri. Baiklah, kalau begitu kamu berdiri diam. Liona langsung berdiri, hanya saja agak canggung sendirian di tengah malam. Tangan Omi menyentuh leher Liona, di bawah ketiaknya, dadanya, setiap sendi tubuh manusia. Tak lama Omi selesai menyentuh tulang, tangan itu meninggalkan tubuh Liona. Liona tiba-tiba merasakan hati yang hampa, dan tiba-tiba ingin tangan Omi di tubuhnya sepanjang waktu alangkah baiknya. Omi sedikit terkejut di dalam awalnya mengira Liona tidak memiliki bakat seni bela diri sama sekali. Tetapi ia menemukan bahwa Liona tidak hanya memiliki bakat seni bela diri, tetapi juga kelas yang sangat berbakat. Hari ini sekolah menengah Bayun begitu banyak orang. Tidak ada di antaranya lebih baik dari tulang akar Liona. Kondisi tulang akar Liona hampir melonjak semua siswa di SMP Bayun. Tentunya mengacu pada sentuhan tulang Omi hari ini yang terverifikasi. 180. Siang Yun Liu tersipu dan bertanya, bagaimana? Apakah saya cocok untuk seni bela diri? Omi berkata, Nona, saya harus menyembuhkan Anda sesegera mungkin. Jawab pertanyaannya, jangan bertele-tele. Jika tidak cocok, katakan saja tidak cocok, aku tidak akan marah. Omi tersenyum, Nona, saya tidak sedang membicarakan topik. Saya merasa kasihan pada Anda. Tulang akar Anda sangat cocok untuk pelatihan seni bela diri. Dan dengan begitu banyak orang yang menyentuh tulang di sekolah hari ini, Anda adalah akar terbaik. Tulang yang pernah saya sentuh. Membual tentangmu. Omi serius, aku berbohong padamu anak anjing. Tulang akarmu sangat cocok untuk pelatihan seni bela diri. Hanya sayang kamu tidak memulai pada usia muda dan melewatkan usia terbaik. Jika tidak, kamu pasti akan seorang jenius seni bela diri. Betulkah, Mem? Liona berkata, ibuku, dia adalah seorang ahli. Tapi sayangnya, dia telah meninggalkanku. Tidak heran akarmu sangat bagus, itu genetik. Baiklah, Nona, ini sudah baru kedua malam. Tidurlah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkanmu sehingga kamu dapat segera mulai berlatih seni bela diri. Liona mengangguk dan Omi keluar dari kamar Liona. Namun Liona menghela nafas dalam-dalam. Namun wajahnya langsung memerah lagi saat mengingat kembali perasaan yang baru saja ia rasakan di sekujur tubuhnya. Malam tanpa kata. Keesokan harinya, Omi pergi ke sekolah dengan Liona seperti biasa. Dan hari ini, Omi akan mengajar para siswa itu pelatihan seni bela diri dan rencana untuk melatih hati dan pikiran mereka secara resmi diluncurkan. Omi baru saja duduk di kelas. Tiba-tiba, radio sekolah berbunyi, Omi, apakah aku rumput kamu? Seluruh sekolah tercengang, yang secara terbuka memarahi Omi di radio. Alis Omi berkerut, siapa yang sakit? Omi, kamu ibu dari, apa kamu? Aku Fangsu, ahli jenius terbaik kedua. Dia Evasteris Jack, abaikan aku. Murid-murid bodoh itu, kamu terus saja menjilati kaki bawah Omi. Lihat apakah Omi akan memberimu hadiah gelembung urin untuk diminum. Omi, segera ke taman bermain, aku akan membunuhmu hari ini. Aku, siapa sih karakter di sekolah menengah Bayun? Kamu segera pergi, jangan paksa aku pergi ke kelasmu untuk menemukanmu. Katakan lagi, aku kakekmu Fangsu. Setelah mendengar pengumuman ini, seluruh sekolah meraung. Fangsu, finish kedua, akan membunuh Omi. Fangsu jarang muncul di sekolah, jadi para siswa di SMA Bayun benar-benar tidak tahu banyak tentang dia, dan banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat Fangsu di kehidupan nyata. Itu sebabnya, ketika Fangsu memposting di kampus tiba-tiba tenggelam ke dasar, tidak ada yang peduli tentang dia sama sekali. Setelah siaran, Fangsu menghela napas dalam-dalam. Kali ini, Fangsu tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh sekolah yang akan memperhatikannya. Awalnya, Fangsu tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu pada Omi untuk mendorongnya, tetapi ocehan tadi semua dipaksakan. Dia tidak tidur satu malam tadi malam, dan dia marah. Ketika semua siswa mendengar pengumuman Fangsu, mereka segera meletakkan buku mereka dan bergegas ke taman bermain. Guru itu juga sempat frustrasi dan menghela nafas, lalu dengan cepat juga bergegas ke taman bermain. Singkat cerita, bahkan sebelum Omi mulai bergerak, taman bermain sudah dipadati oleh para siswa yang bergegas ke taman bermain, seolah-olah itu adalah hari olahraga. Pada saat ini, Fangsu berdiri di depan jendela ruang radio, melihat ke arah taman bermain, dan sudah ada orang-orang ramai, dan terus-menerus ada siswa yang berlari ke taman bermain. Hampir semuanya bergegas ke taman bermain dengan kecepatan 100 meter, takut ketinggalan. Fangsu menarik napas dalam-dalam lagi, mengeluarkan gagang pedang dari sakunya dan berbicara ke gagangnya, Leng Yun, mengandalkanmu. Aku berharap bertarung untukku hari ini dan mengalahkan Omi dalam satu gerakan. Kata-kata liarku telah dilepaskan. Jika saya tidak mengalahkan Omi, wajah apa yang saya miliki? Itu semua dipaksakan oleh siswa bodoh itu. Jika mereka tidak memberi saya jawaban nol, mengapa saya harus marah? Sekelompok siswa bodoh itu, kalian pegang Omi, aku, Fangsu, akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku, tempat kedua dalam daftar jenius, akan mengayunkan pedang ke tenggorokan Omi dan membuatnya memohon belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Fangsu berjalan keluar dari ruang siaran dan menuju ke taman bermain.
Omi sedang bersiap untuk mengumpulkan 180 siswa yang melewati sentuhan tulang kemarin untuk pelatihan, tetapi dia tidak menyangka ini akan tiba-tiba terjadi. Fang Su. Omi mengepalkan tinjunya. Jika Fang Su tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Omi, Omi bahkan tidak akan memikirkan orang ini. Tetapi dia bahkan dalam siaran, meninggalkan satu kalimat rumput Anda. Dan benar satu kalimat rumput kamu. Ini membuat Omi sangat pingsan. Omi sama sekali tidak menyinggung perasaannya, dan tidak berinteraksi dengannya, tapi dia melecehkan Omi seperti ini. Anehnya Omi tidak lemah hati. Apakah tempat kedua dalam daftar ahli jenius begitu kuat? Silakan menghina saya di radio, kata Omi. Carlos sibuk berkata, Omi, saya kira Fang Su ini menghilangkan keberadaannya. Tidak bisakah Anda melihat popularitas Anda saat ini telah sepenuhnya menutupi tempat pertama dan kedua, bahwa Fang Su sangat tidak senangkan. Jadi dia hanya mengutuk siswa sekolah menengah Baiyun di radio karena bodoh dan menjilati kakimu yang bau. Pada pandangan pertama, dia kesal dengan semua siswa yang menahanmu dan mengabaikannya, jadi dia keluar untuk memoles keberadaannya. Singkatnya, dia mempermainkanku. Omi tidak peduli keluhan apa yang dia miliki. Omi dan Carlos berjalan ke taman bermain bersama. Carlos berkata, Omi, kamu sangat populer, siarannya masih kurang dari 10 menit dan seluruh taman bermain penuh dengan orang, tidak banyak orang bahkan untuk hari olahraga. Oh, Omi tertawa dan berkata dalam hatinya, apa ini? Pada suatu waktu, ketika dia adalah pemuda nomor 1 di dunia, seluruh Jianghu memiliki penggemarnya, dia adalah kekasih impian dari gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. SMA Baiyun District tidak ada apa-apanya untuk siswa seperti ini. Omi masih ingat dengan jelas bahwa suatu kali, dia dan putra penguasa kota Chu Timur, berduel di puncak Chu Timur. Pada waktu itu, banyak orang dari seluruh dunia, Danau Jianghu bergegas ke sana berbulan-bulan sebelumnya untuk menonton. Pemandangan itu, suasana itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan siswa SMA Awan Putih saat ini? Saya tidak tahu apakah putra penguasa kota Chu Timur telah pulih dari kegilaannya. Putra penguasa, yang awalnya putra paling terkenal dari Chu Timur, dipukuli oleh Omi dan tidak bisa bangun. Belum lagi, masa lalu itu seperti asap. Semakin saya pikirkan semakin menyakitkan. Tidak pernah kembali ke masa lalu. Kembali ke kenyataan, Omi dan Carlos datang ke taman bermain. Semua mata menatapnya. Fang Su juga segera berjalan ke taman bermain. Omi memandang anak laki-laki di depannya. Dia adalah Fang Su, dan mereka berdiri di tengah taman bermain, berjarak kurang dari 20 meter. Adegan berisik itu tiba-tiba sunyi. Omi berkata, kamu adalah Fang Su. Kamu membuatku marah. Fang Su mendengus, Omi, kamu juga membuatku sangat kesal. Fang Su, aku, Omi, tidak terlibat denganmu dengan cara apapun, namun kamu menghinaku di radio dan mengancam akan membunuhku. Ya, aku akan membuatmu berkata pada pedangku, selamatkan hidupku. Bersambung.